Insektisida upload ini, nah ini sahabat tani, ini adalah insektisida upload berbahan aktif buprofezin 10 gram atau 10 WP. Jadi insektisida ini sifatnya penghambat perkembangan kitin berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama penting pada tanaman cabai merah, kedelai, padi, dan teh. Oke, sahabat trial dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini saya akan membahas penanggulangan hama wereng pada tanaman padi. Ini adalah gambar dari hama wereng. Saya harap sahabat-sahabat tani sudah tahu ya apa itu wereng, dan serangannya pun saya rasa sahabat tani sudah pernah mengalami atau sudah banyak yang tahu serangannya seperti apa. Ketika hama wereng ini sudah menyerang di tanaman kita, selain menyebabkan gagal panen, walaupun kita bisa menanggulanginya, hasil panen yang kita peroleh pun kualitasnya sudah menurun. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman saya mengendalikan hama wereng, baik itu hama wereng hijau dan juga hama wereng batang coklat. Hal pertama yang wajib sahabat petani ketahui ya, jangan sekali-sekali melakukan penanggulangan hama dan penyakit menggunakan insektisida yang berbahan aktif sifatnya panas. Contohnya apa? Contohnya sipermetrin ya. Pokoknya ketika ada insektisida yang menggunakan bahan aktif sipermetrin, sahabat tani, jika ingin tanamannya terbebas dari hama wereng, jangan sekali-kali menggunakan insektisida tersebut, terutama di masa awal tanam, yaitu di rentan usia 10 sampai 30 hari. Karena apa? Mengingat bahan aktif sipermetrin ini bersifat panas, ketika kita melakukan penanggulangan penyakit, hama penyakit ya, induknya memang benar dia mati. Tetapi ketika induk tersebut itu sudah bertelur, secara tidak langsung kita menginkubator telur hama tersebut. Karena saya di beberapa sebelum saya menggunakan metode ini, saya pernah menanggulanginya menggunakan insektisida bermerek Starban ya. Memang benar, ketika saya lakukan penyebaran itu mati semua, mati. Tapi selang 1 minggu, serangannya itu tambah luar biasa. Dan hama wereng itu terus ada, terus naik, terus seperti itu. Nah, begitu saya cermati, ternyata yaitu tadi, ketika kita melakukan penanggulangan menggunakan sipermetrin atau insektisida yang ada kandungan sipermetrinnya, induknya mati, telurnya itu sangat cepat menetas karena sipermetrin ini bersifat panas. Jadi itu hal pertama yang sahabat tani perhatikan jika ingin tanamannya terbebas dari hama wereng. Saya di sini tidak bermaksud menggurui, tapi saya ingin berbagi pengalaman saya agar
hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada tanaman sahabat-sahabat tani. Yang kedua, ya, saya selalu menggunakan insektisida, ya, upload, ya. Insektisida upload ini, nah, ini sahabat tani, ini adalah insektisida upload berbahan aktif buprofezin 10 gram atau 10 WP. Jadi insektisida ini sifatnya penghambat perkembangan kitin berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama penting pada tanaman cabai merah, kedelai, padi, dan teh. Gitu ya. Jadi ketika kita mengaplikasikan bahan aktif buprofezin ini dari awal, otomatis kita menghambat perkembangan hama dan penyakit itu sendiri. Apakah harus upload? Tidak. Yang penting cari insektisida yang berbahan aktif buprofezin, ya. Itu sahabat tani boleh apa saja. Dosisnya berapa? Kalau dari awal sahabat tani sudah cegah, cukup 1 sendok makan tinggi, ya, 1 sendok makan tinggi per tangki 16 liter. Nanti ketika pengaplikasian kedua, ya, misal sahabat tani aplikasi di usia 10 hari 1 sendok makan tinggi, aplikasi kedua sahabat tani di usia 20 hari itu tambahi 1,5 sendok makan tinggi, ya. Lihat, jika ada perkembangan lagi sahabat tani 1 minggu kemudian lukir, ya, ganti dengan entah itu menggunakan dimehipo, ya, atau Promolis mereknya, atau Metindo, itu terserah sahabat tani. Tapi memang kebiasaan saya, kalau saya pribadi, ya, ketika awal saya sudah menggunakan upload, besoknya saya ganti menggunakan Abamectin benzoat, saya mix dengan dimehipo, ya. Nanti pengaplikasian keduanya saya menggunakan upload, ya, atau buprofezin lagi, saya mix dengan salah satunya, bisa dengan Abamectin, bisa juga dengan dimehipo. Jadi kalau kebiasaan saya, ini pengalaman saya minimal menggunakan 3 bahan aktif, ya. Bisa pertama dimehipo, Abamectin benzoat, dan buprofezin. Itu. Ketika saya sudah mengaplikasikan ketiga ini dan melakukan selang-seling atau melukir pengaplikasiannya, saya sudah 2 tahun menerapkan sistem ini. Saya bersyukur belum pernah saya selama 2 tahun ini menggunakan insektisida yang mahal seperti Plenum, seperti Pexalon. Saya belum pernah menggunakan. Tanaman padi saya tetap aman. Jadi dari awal sudah saya cegah. Ketika saya sudah cegah dari awal, karena di lahan saya ini sudah lakukan pencegahan, tanaman padi saya walaupun ada hama wereng, itu perkembangannya pun tidak secepat seperti biasanya. Karena memang hama wereng ini tidak bisa kita hindari. Ketika kita sudah melakukan SOP yang benar, tapi sebelah kita atau lingkungan kita tidak melakukan SOP, itu juga 50% kita rentan terserang juga. Tapi ketika kita sudah melakukan pengendalian seperti ini dari awal, mudah-mudahan tanaman padi sahabat tani itu bisa aman. Jadi itu ya dosisnya. Ketika sahabat tani menggunakan 3 bahan aktif, minimal ya,
minimal beli 3 bahan aktif atau 3 jenis insektisida, terserah sahabat tani, bisa upload di Mehipo dan Emasel. Bisa juga menggunakan Demolis atau Promolis, nanti sahabat tani lukir. Menggunakan insektisida yang lain boleh, Mas? Boleh, yang penting minimal ada 1 uploadnya atau bupropisin ya. Itu karena kuncinya di upload tadi, dari awal ya sampai akhir. Untuk yang lain bahan aktifnya bisa menggunakan bahan aktif yang lain, asal jangan menggunakan yang mengandung sipermetrin. Saya pastikan mudah-mudahan tanaman padi sahabat tani terbebas dari hama wereng, baik wereng hijau dan wereng batang coklat. Oke, segitu dulu ya sahabat tani. Semoga bermanfaat. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya ingin berbagi kepada sahabat tani agar pengendalian hama dan penyakit bisa kita lakukan secara hemat, mengingat produk-produk seperti Plenum, seperti Pexalon, harganya kalau menurut saya pribadi sudah tidak terjangkau. Ya, mudah-mudahan dengan kita menerapkan pola ini, yang penting minimal 1 minggu sekali sahabat tani lakukan pengendalian ya. Mudah-mudahan tanaman padinya aman seperti yang sahabat tani harapkan. Oke, segitu dulu ya sahabat tani. Ketika ada yang kurang jelas, nanti sahabat tani bisa tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Nanti akan saya berikan arahan seperti apa yang sahabat tani belum jelas. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur, Istimibir. Terima kasih.